Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah kita sudah sampai di makom yang dalam haji keputihan Lembah Suci Nagara Tengah Pakuwon Cibaligo. Pada malam hari ini kita akan melakukan ziarah kubur ke makom yang dalam. Untuk selanjutnya mari kita ikuti apa saja kegiatan-kegiatan kita pada malam hari ini. Kita ziarah ke makom yang dalam, dan juga di sana nanti akan ada selain dari tawasul, dan juga nanti akan ada pembacaan hadis yang mana alhamdulillah jamaah-jamaahnya juga sudah banyak. Untuk itu marilah kepada pemirsa dimanapun Anda berada, marilah tetap bersama kami di channel As-Sofa Al-Qadiri. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi ujida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ulituqa wal huda wal kamalat. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, para hadirin, para zairin rahimakumullah, bil khusus yang sangat kami hormati Bapak Hakuncen, para tokoh masyarakat yang kebetulan ikut menghadiri kegiatan ini setelah tadi kita bersama-sama mengikuti khidmat amaliyah yang diakhiri dengan pembacaan tahlil serta doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah kita semua, segala maksud dan tujuan kita dikabulkan olehnya. Terutama kita berharap senantiasa selamanya kita diridhoi, diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khidmat ilmiahnya, tentu saya akan sedikit menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kematian dan ahli kubur, agar ada konsolidasinya dengan kegiatan rutinitas kita, sowan, bersilaturahim, serta berziarah ke tempat ini. Selain dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk irham, memperlihatkan kasih sayang kita, perhatian kita, dan ihsan, membuat kebaikan kita bagi ahli kubur di tempat ini. Semoga mereka semua diberi tempat yang membahagiakan mereka di sana. Selain diterima iman Islamnya dan diampuni segala dosa serta kesalahannya. Saya membawa kitab yang berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Artinya ini adalah suatu peringatan tentang keadaan orang-orang yang sudah mati dan perkara-perkara akhirat. Karena kita harus sadar, mau tidak mau, siap atau tidak siap, di dunia ini kita hanya sementara. Entah besok atau lusa, kita pun sama seperti mereka yang sudah mendahulu kita. Ajal akan datang kepada kita semua. Semoga husnul khotimah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi pada halaman 144 juz pertamanya.
Di sini ada bab yang menarik, yaitu babu ma jaa annal mayyita yasma'u ma yuqalu. Bab tentang apa yang datang sesungguhnya mayit atau ahli kubur itu bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. An Anas bin Malik, dari sahabat bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik mengatakan anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an hadatsa an ahli Badrin, telah menceritakan perihal ahli Badar. Kita tahu dalam sejarah tercatat di antara pertempuran atau peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan seluruh kaum mukminin 1000 tahun yang lalu adalah pertempuran yang dahsyat di sebuah tempat yang disebut dengan Badar, sehingga perangnya disebut Perang Badar. Di sana ada peristiwa mukjizat, dikatakan oleh Umar bin Khattab, faqala inna Rasulullah SAW kana yurina masari'a ahli Badrin bil amsi. Sehari sebelum kejadian Perang Badar, Rasulullah SAW memperlihatkan kepada para sahabatnya setiap tempat orang-orang kafir Quraisy yang akan mati. Jadi sehari sebelum terjadinya perang itu sudah disebutkan dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini tempat matinya Abu Jahal, ini tempat matinya Utbah bin Rabi'ah umpamanya ya. Ini tempat matinya Mughirah, ini tempat matinya siapa lagi, pemuka-pemuka orang kafir Quraisy, itu semua disebutkan. Si A matinya di sini, si B matinya di sana, si C di sana. Semua disebutkan satu persatu dan itu yaqulu hadza masalah fulan godan insyaallah. Ya, qala Umar, fa walladzi ba'atsahu bil haqqi nabiyyan. Demi Allah zat yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran sebagai nabinya. Ma akhta'ul hudud allati hadda Rasulullah SAW. Setiap tempat yang ditunjukkan itu persis, nyata, tidak ada yang menyalahi satupun. Si A mati di sini, si B di sana, itu persis. Padahal dikatakannya sehari sebelum kejadian. Itu namanya mukjizat. Ya. Nah, qala faja'alu fi bi'ri ba'dihim 'ala ba'din fantalaqa Rasulullah sallallahu hatta anta ilaihim faqala ya fulan bin fulan hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Setelah kejadian Perang Badar, di mana banyak sekali orang-orang kafir Quraisy bahkan para tokohnya mati sesuai dengan tempat yang ditunjukkan kemarinnya oleh Rasulullah SAW, maka dihampiri satu persatu oleh beliau, kemudian diajak ngomong. Jadi yang sudah mati itu diajak ngomong sama Nabi. Hei, Anu bin Anu, apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Allah kepada kalian dan apa yang telah dijanjikan Rasul Allah kepada kalian, bahwa itu adalah benar? Maka sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku, yakni Allah itu nyata, benar. Walaupun Perang Badar itu hanya diikuti oleh 313 umat Islam, kaum mukminin,
sedangkan orang kafir Quraisy itu lebih daripada 1.000 orang. Berarti ini 3 kali lipat lebih banyak orang kafir Quraisy. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan, memberi kejayaan kepada umat Islam. Nah, yang menjadi catatan selanjutnya faqala Umar. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tukalimu ajsadan la arwaha fiha?" Kenapa bagaimana engkau ini berbicara kepada jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya? Bagaimana engkau berbicara kepada tubuh yang sudah mati? Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ghairu annahum la yastati'una ayyaruddu alayya syai'an. Hei, Nabi menjawab, kalian tidak mengetahui apa yang aku dengar, untuk apa yang aku katakan dari mereka, selain sesungguhnya mereka tidak bisa menjawab kepadaku, tidak bisa mengatakan sedikit pun apa-apa. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, orang yang sudah mati itu jelas mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menghampiri jenazah orang kafir Quraisy kemudian diajak ngomong. Nah, berikutnya perlu diketahui bahwa walaupun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa fa innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'i man fil qubur. Artinya, maka sesungguhnya kamu tidak akan bisa mendengar orang-orang yang sudah mati. Dan kamu tidak bisa memperdengarkan siapa yang sudah menjadi ahli kubur. Ayat ini maknanya umum. Artinya, setiap orang yang sudah mati sudah tidak ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Tidak bisa berdialog dengan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup tidak bisa ngobrol dengan orang yang sudah mati. Begitupun sebaliknya. Itu umum. Tetapi ada kekhususan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keistimewaan. Bisa melihat bagaimana keadaan ahli kubur di sana. Bisa mendengar suara ahli kubur sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari pekan lalu yang telah saya sampaikan. Bisa berdialog bahkan dengan ahli kubur. Saya sampaikan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala Rasulullah SAW, ma min ahadin yamurru bi qabri akhihil mu'min. Nabi mengatakan tidaklah seseorang melewati kuburan saudaranya yang seiman. Seperti tadi kita berjalan ke sini melewati kuburan saudara-saudara kita yang seiman. Karena ya'rifuhu fid dunya, yang mengenalinya ketika di dunia, fayusallimu alaihi, kemudian salam si orang yang lewat itu kepada ahli kuburnya, illa arafahu, kecuali si ahli kubur itu tahu, oh si Anu lewat, si A lewat, si B lewat. Semua diketahui oleh ahli kubur itu. Karena ketika di dunianya kenal. Waradda alaihi salam, dan menjawab salamnya. Ketika kita katakan assalamualaikum ya ahlal kubur, itu mereka dengar dan mereka menjawab. Sahahahu Abu Muhammad Abdul Haq. Nah, jadi
kita tidak usah ragu lagi dengan apa yang kita hadiahkan kepada ahli kubur, itu pasti sampai. Apa yang kita katakan kepada ahli kubur itu didengar oleh mereka, maka kita harus menjaga perkataan kita. Jangan sampai ada sedikit pun perkataan yang menyinggung mereka. Tentu dalam hal ini adalah perkataan yang buruk, yang kotor, atau perkataan menjelekkanlah kepada ahli kubur, itu jangan. Bahkan ada keterangan dalam kitab yang lainnya itu mengatakan bahwa ahli kubur lebih tajam pendengarannya daripada ahli dunia. Sehingga siapapun yang mengatakannya itu langsung bisa mendengarkannya. Baik perkataan yang disampaikannya itu bagus ataupun buruk. Maka hati-hatilah. Jangan sekali-kali kita menceritakan keburukan orang yang sudah mati. Walaupun kenyataan. Bukan hoax, bukan fiktif. Jangan. Ceritakanlah kebaikan-kebaikannya orang yang sudah mati agar menjadi doa bagi mereka. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita ditutup untuk bisa mendengar jawaban salam dari ahli kubur? Ya bisa kita bayangkan. Kalau kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, tiba-tiba ada suara yang langsung lantang menjawab. Apakah kita tidak akan lari gitu? Nah, maka ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang masih hidup, memang sengaja ditutup pendengarannya untuk tidak bisa menangkap suara-suara dari ahli kubur. Wah, dahsyat. Bukan saja jawaban salam, mungkin bagaimana dengan mereka yang sedang disiksa di sana? Ceritanya pasti itu akan sangat mengganggu kita. Maka hikmahnya sengaja Allah tutup pendengaran kita semua. Yang berikutnya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menulis qala ashabuna rahimahumullah, ya, wa yustahabbu, dan disunnahkan lizairi, untuk siapa yang berziarah kubur, ayyadnu'a, agar dekat min qabril mazur, dari kuburan yang diziarahinya, biqadri ma yakunu, biqadri makana yadnu, maaf, dengan ukuran adanya dia dekat min sahibihi, dari temannya, laukan hayyan, apabila hidup. Jadi kita kalau ziarah itu di dekat kuburannya. Seperti sekarang kita ziarah ke Sahibul Karomah di sini yang dalam haji. Nah, kita dekat. Seperti layaknya kita datang kepada orang yang masih hidup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan jelas Pak Kuncen tadi mengingatkan kembali kita agar selalu berusaha bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antaranya adalah dengan berziarah. Oleh karena itu, para pemirsa yang belum mengenal area makam yang dalam Haji Kaputihan Cibalego ini, silahkan untuk segera berkenan berziarah. Tempatnya begitu nyaman, tempatnya representatif lah untuk kita mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat keramat itu bisa menjadi asbab ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, selain yang sudah jelas seperti masjid, ya. Karena itu sepakat kita semua adalah pusat dari segala kegiatan ibadah kita umat Islam. Mungkin untuk pertemuan malam Kamis ini dirasakan cukup. Insya Allah kita bertemu di pekan yang akan datang. Semoga
Allah selalu menyertai kita dengan taufik dan hidayahnya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih bersama Abah Anom di sini. Barusan kami baru keluar dari Makom Eyang Dalam Haji. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Banyak sekali jamaah-jamaah yang mengikuti acara tawasul, tahlil, tahmid dan yang lainnya. Alhamdulillah. Dan tema malam hari ini adalah tadi tentang kematian yang disampaikan oleh guru kita, Kang Haji. Alhamdulillah betul sekali. Kita semua akan mengalami dengan yang namanya kematian. Maka dari itu kita harus selalu mengingat kematian. Makanya kita berziarah ke makom yang dalam haji ini supaya kita selalu mengingat tentang kematian. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami di channel As-Safa Al-Qadiri. Mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.